Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menginvestasikan alkali tanah golongan 2A. Nama kelompok 4. Pertama Triwayu Utami, kedua Solia, ketiga Dita Pila, keempat Siti Fajriah. Mari kita mulai presentasinya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang alkali tanah. Alkali tanah ialah logam yang terdapat di dalam tanah, makanya disebut alkali tanah. Nah, di alkali tanah ini terdapat 6 unsur. Yang pertama itu ada berelium atau Be, yang kedua ada magnesium atau Mg, yang ketiga ada kalsium atau Ca, yang keempat ada strontium atau Sr, yang kelima ada barium atau Ba, yang keenam ada radium atau Ra. Hai teman-teman, mari kita berkenalan dengan unsur alkali tanah. Yang pertama ada berelium. Di sini contoh berelium itu ada stop kontak. Tahu nggak sih, stop kontak itu terdiri atas campuran berelium dan kuningan. Nah, gimana sih berelium itu ada di bumi? Berelium itu sangat sedikit dan bahkan hampir nggak ada di kerak bumi, dan dia itu sangat beracun. Sifat kimia dari berelium yang menamakan Be yaitu jari-jari atomnya besar tetapi harga ionisasinya kecil, tidak bereaksi dengan hidrogen, dan reaksinya di udara menghasilkan MO dan M3N2. Jika dipanaskan, M di sini akan melambangkan alkali tanah, bersifat basa, dan oksida bersifat alfa. Sifat fisika dari berelium atau Be yaitu ada nomor atom, konfigurasi atom, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial ionisasi, berat jenis, dan massa. Yaitu proses pembuatan berelium. Pembuatan berelium dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu metode reduksi, dan yang kedua itu ada metode elektrolisis. Nah, yang pertama metode reduksi itu ialah kita dapat mendapatkan berelium dengan mereduksi BeF2. Sedangkan yang metode elektrolisis, berelium bisa didapatkan dengan lelehan berelium. Berelium yang pertama itu memadukan logam agar lebih kuat dengan massa yang lebih ringan. Yang kedua digunakan untuk pembuatan glikroskop, alat-alat komputer, pegas jam tangan, dan alat yang membutuhkan ketegangan, keringanan, kestabilan dimensi. Yang ketiga sebagai alloy dalam pembuatan kita akan berkenalan dengan magnesium. Magnesium itu termasuk alkali tanah karena dia juga ada di kerak bumi dan dia itu sekitar 1,9% ada di alam. Sedangkan kalau secara alami dia ada di buah pisang, kalau yang buatan dia ada di obat emah. Jadi ini isinya adalah magnesium. Sifat kimia magnesium melambangkan Mg. Memiliki sifat kimia yang pertama ada magnesium oksida. Magnesium oksida adalah oksida basa yang sederhana. Yang kedua dapat bereaksi dengan sebagian besar unsur non-logam, dan hampir semua asam reaksinya dengan air yaitu MgO plus H2O Mg buka kurung O2 tutup kurung kuadrat. Reaksinya lambat pada air dingin dan cepat pada air panas. Reaksinya dengan menghasilkan air garam. Sifat fisika magnesium antara lain nomor atom, konfigurasi atom, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial, ionisasi, bias, jenis, dan juga massa. Proses pembuatan magnesium digunakan dengan 2 metode. Metode yang pertama yaitu reduksi, dan metode yang kedua yaitu elektrolisis. Yang pertama metode reduksi bisa didapatkan dengan mengekstraksi dolomite karena dolomite adalah salah satu yang dapat menghasilkan magnesium. Oke, selanjutnya kita ke dalam metode elektrolisis. Nah, metode elektrolisis ini bisa digunakan dengan merelaksasikan laut dengan magnesium oksida sehingga menghasilkan reaksi CaO plus H2O, Ca2 plus 2OH, dan Mg2 plus 2OH min.
Mg buka kurung OH tutup kurung kuadrat. Manfaat magnesium yang pertama yaitu memberikan warna putih terang pada lampu flash atau kembang api. Yang kedua yaitu magnesium oksida dapat digunakan untuk melapisi tungku karena lirik darahnya tinggi. Nah, yang ketiga yaitu magnesium hidroksida terdapat di dalam pasta gigi, digunakan untuk mengurangi asam pada mulut dan juga menjadi mencegah terjadinya kerusakan barium. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu kalsium. Oke, unsur selanjutnya yaitu kalsium. Asal kita tahu, kita itu memerlukan kalsium. Nah, di sini ada kalsium alami dan kalsium buatan yang terdiri atas kalsium. Cara mengetahui bahwa kalsium itu terdapat di alam yaitu 3,4% dan terbanyak di antara unsur alkali tanah yang lainnya. Yaitu sifat kimia. Kalsium yang berlambangkan Ca memiliki sifat kimia. Yang pertama yaitu reaksinya dengan udara menghasilkan lapisan oksida, dan yang kedua yaitu nitrida yang melindungi korosin, dilanjut dengan air menghasilkan hidrogen, dan reaksi dengan lambang Cl menghasilkan garam, kurang reaktif dan bersifat trimorfik. Selain ada sifat kimia, ada juga sifat fisika, yaitu sifat fisikanya nomor atom, konfigurasi elektron, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial ionisasi, jenis, dan massa. Selanjutnya ada proses pembuatan kalsium. Kalsium yang dilambangkan dengan Ca bisa dilakukan dengan dua metode. Ada metode reduksi dan ada juga metode elektrolisis. Metode reduksi dapat didapatkan dengan reduksi kalsium oksida oleh aluminium sehingga menjadi reaksi 6CaO plus 2Al menghasilkan 3Ca plus Ca3Al2O6, atau dengan mereduksi kalsium oksida oleh natrium dan terjadi reaksi CaCl2 plus 2Na menghasilkan Ca plus 2NaCl, dan yang kedua adalah metode elektrolisis. Metode elektrolisis ini bisa didapatkan dari kalsium karbonat atau juga batu kapur, merupakan sumber utama untuk mendapatkan kalsium. Nah, ini bisa didapatkan mereaksikan kalsium karbonat dengan asam klorida sehingga terjadi reaksi CaCO3 plus 2HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O plus CO2. Selanjutnya yaitu kegunaan kalsium. Kegunaan kalsium ada 3. Yang pertama ialah dalam senyawa kalsium karbonat, CaCO3 dapat digunakan dalam pembuatan semen, kapur, dan gelas. Yang kedua adalah dalam senyawa kalsium sulfat, CaSO4 dapat digunakan sebagai bahan pembuat gips. Dan yang ketiga, dalam senyawa kalsium fosfat, Ca3PO42 dapat digunakan sebagai selanjutnya kita berkenalan dengan strontium. Nah, strontium ini kelimpahannya di alam hanya 0,8%, tapi tidak lebih sedikit daripada berilium. Nah, strontium ini contoh buatannya yaitu gelas kaca. Jadi, gelas kaca ini ada unsur strontium. Strontium juga sangat berbahaya yang mirip dengan berilium. Strontium juga memiliki sifat kimia yaitu membentuk lapisan oksida gelap bila terkena udara, dan sifat kimia lainnya mirip dengan Ca. Sifat fisikanya antara lain nomor atom, konfigurasi atom, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial ionisasi, jenis, dan juga massa. Proses pembuatan strontium hanya menggunakan satu metode, yaitu metode elektrolisis dengan mengelektrolisis strontium klorida yang didapatkan dari sletis yang merupakan komponen utama untuk mendapatkan strontium. Manfaat strontium. Manfaat strontium dalam senyawa strontium nitrat dapat memberikan warna merah pada kembang api. Strontium dalam senyawa karbonat dapat digunakan pada pembuatan kaca TV berwarna dan juga komputer. Strontium klorida digunakan sebagai obat gigi. Nah, yang selanjutnya yaitu barium. Barium ini kelimpahannya kedua terdikit karena dia cuma ada 0,04%. Nah, aplikasinya ada di bahan kutek, pencapur kutek, dan juga ada di kembang api.
Barium yang melambangkan Ba memiliki sifat kimia yang mirip dengan Ca, Mg, Sr, tetapi lebih reaktif. Barium ini sangat mudah teroksidasi, sehingga disimpan dalam bensin atau zat lainnya yang tidak mengandung oksigen, bersifat eksotermal, dan reaksinya dengan air dan alkohol menghasilkan gas hidrogen yang sangat eksotermal. Sifat fisikanya antara lain yang pertama itu ada nomor atom, konfigurasi elektron, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial ionisasi, biaya jenis, dan juga massa. Selanjutnya adalah proses pembuatan barium atau Ba. Proses pembuatan ini ada dua metode. Yang pertama, metode elektrolisis. Untuk metode reduksi bisa didapatkan dengan mereduksi barium oksida oleh aluminium sehingga menghasilkan reaksi seperti ini. Yang kedua adalah metode elektrolisis barit atau BaSO4 bersumber utama untuk mendapatkan barium atau Ba. Setelah diproses menghasilkan BaCl2, kita bisa mengelektrolesisnya untuk mendapatkan barium. Manfaat barium yang pertama yaitu barium dapat digunakan untuk sebagai bahan pembuatan gelas. Yang kedua, senyawa barium sulfat dapat digunakan dalam pembuatan fotosinar X pada perut. Yang ketiga, barium nitrat dapat memberikan warna hijau pada kembang api. Yang terakhir adalah unsur radium. Unsur radium adalah urutan terakhir, yaitu radium tidak terdapat di alam. Jadi, dia itu buatan. Nah, radium ini merupakan suatu zat kimia radioaktif yang biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan kanker prostat atau menjadi obat anti tumor. Yang lain biasanya disuntikan atau dijadikan tablet. Yang bernama Sakvigo, yaitu radium yang berlambangkan Ra, memiliki sifat kimia yang mirip dengan barium. Radioaktivitasnya tinggi dan dapat menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Sifat fisikanya antara lain yang pertama yaitu nomor atom, konfigurasi elektron, jari-jari atom, warna, wujud, entalpi pembentukan, entalpi penguapan, elektronegativitas, kapasitas kalor, konduktivitas kalor, potensial ionisasi, berat jenis, dan juga massa. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.